Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Rica dan teman-teman. Saya Nirmala Sentani dengan NIM 7211421195 dari Akuntansi 21E Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai anggaran berdasarkan standar unit fungsi dan kegiatan untuk memenuhi tugas akuntansi manajemen. Oke, untuk daftar isinya yaitu mengenai pengertian, tujuan penganggaran, dimensi anggaran, anggaran induk, anggaran operasi, anggaran keuangan, anggaran fleksibel, dan anggaran instrumental, serta terdapat juga mengenai studi kasus. Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai anggaran. Apa sih anggaran itu? Anggaran merupakan komponen utama dari suatu perencanaan keuangan untuk masa depan. Penganggaran merupakan penyusunan rencana tindakan yang dinyatakan dalam kerangka keuangan. Nah, jadi di sini terdapat bagian mengenai perencanaan dan pengendalian. Nah, penganggaran sendiri adalah penyusunan rencana tindakan yang dinyatakan dalam kerangka keuangan. Nah, sebelum menyusun anggaran, organisasi pasti terlebih dahulu harus mengembangkan rencana strategis. Rencana strategis atau strategi plan mengidentifikasikan strategi aktivitas dan operasi di masa yang akan datang. Nah, biasanya itu berjangka selama 5 tahun. Nah, organisasi dapat menerjemahkan keseluruhan strategi ke dalam tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Tujuan-tujuan tersebut menjadi dasar bagi penyusunan anggaran. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara anggaran dan rencana strategis. Selain itu, anggaran juga memberikan dasar bagi penggunaan sumber daya perusahaan dan memotivasi karyawan. Nah, jadi kaitannya dengan pengendalian atau kontrol yang merupakan bagian penting dari sistem anggaran yang dilakukan dengan membandingkan hasil aktual dengan hasil yang dianggarkan secara periodik, misalnya bulanan. Perbedaan yang besar antara hasil aktual dengan yang direncanakan itu merupakan umpan balik yang mengungkapkan bahwa sistem tidak berjalan dengan baik. Jadi di sini itu perlu jika kejadian tersebut terjadi, maka perlu diambil tindakan untuk mengetahui penyebab perbedaan tersebut dan kemudian dilakukan evaluasi. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan penganggaran. Sebuah rencana penganggaran tentunya pasti harus memberikan beberapa keuntungan bagi organisasi. Yang pertama yaitu penganggaran dapat memaksa manajer untuk membuat rencana. Penganggaran memaksa manajer untuk merencanakan kegiatan dan alokasi sumber daya perusahaan secara terstruktur. Nah, dalam proses anggaran, manajemen harus merinci tujuan, sasaran, dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai target keuntungan dan operasional. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Jadi penganggaran ini memberikan kerangka kerja untuk merencanakan alokasi sumber daya seperti anggaran, tenaga kerja, bahan baku, dan modal. Nah, ini akan membuat seorang manajer dan pimpinan organisasi dalam pengambilan keputusan yang akan lebih baik. Dengan memiliki anggaran yang terinci, manajer itu dapat mengevaluasi proyek-proyek dan aktivitas berdasarkan prioritas dan kebutuhan organisasi. Lalu yang ketiga yaitu sebagai standar bagi evaluasi kerja. Penganggaran menciptakan standar atau target yang harus dicapai oleh berbagai unit bisnis atau departemen dalam suatu organisasi. Dengan membandingkan kinerja aktual dengan anggaran atau standar ini, itu manajer dapat menilai sejauh mana tujuan telah tercapai. Lalu yang keempat yaitu meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Penganggaran mempromosikan komunikasi yang lebih baik dalam suatu organisasi. Dalam proses penyusunan anggaran, manajer dan departemen harus berkomunikasi secara aktif untuk menentukan kebutuhan sumber daya dan merencanakan untuk mencapai tujuan bersama. Oke, next yaitu mengenai dimensi penganggaran. Nah, jadi dalam suatu penganggaran itu pasti muncul sebuah pertanyaan, bagaimana sih anggaran itu dibuat dan bagaimana cara untuk mengimplementasikan rencana organisasi tersebut. Nah, jadi untuk yang pertama,
uh, ini membahas mengenai jawaban dari pertanyaan yang ada di dimensi anggaran. Itu yang pertama, bagaimana sih caranya anggaran itu dibuat? Nah, pembuatan anggaran. Jadi anggaran ini bisa dikatakan sebagai anggaran berkelanjutan. Nah, anggaran berkelanjutan itu adalah anggaran 12 bulan yang terus berjalan. Bila 1 bulan telah dilalui, 1 bulan di masa depan itu ditambahkan ke dalam anggaran, sehingga perusahaan itu selalu memiliki rencana 12 bulan ke depan. Keuntungan dari anggaran berkelanjutan adalah dapat memaksa manajer untuk selalu melakukan perencanaan secara konstan, karena mau tidak mau pasti manajer itu akan selalu harus berpikir gitu, bagaimana merencanakan anggaran ini agar menciptakan suatu hasil yang bagus. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai anggaran induk. Anggaran induk dalam akuntansi manajemen itu merupakan anggaran yang mencakup semua komponen anggaran dalam organisasi, merangkum berbagai jenis anggaran dan memberikan pandangan keseluruhan tentang rencana keuangan dan operasional suatu perusahaan. Nah, anggaran induk ini itu berfungsi sebagai panduan utama atau induk untuk seluruh proses anggaran perusahaan. Nah, anggaran induk ini menyatakan keseluruhan rencana bisnis bagi seluruh perusahaan untuk suatu periode yang mencakup 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Macam-macam dari anggaran induk itu dibagi menjadi 2, yaitu anggaran operasi dan anggaran keuangan. Jadi untuk yang pertama yaitu anggaran operasi. Anggaran operasi merupakan anggaran yang menjelaskan mengenai aktivitas yang menghasilkan pendapatan untuk perusahaan seperti penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Hasil utama dari anggaran operasi adalah laporan laba rugi performa atau yang dianggarkan. Anggaran operasional itu merupakan biaya pengeluaran perusahaan yang digunakan untuk menjalankan dan mengelola bisnis perusahaan. Nah, untuk anggaran operasi ini terdapat anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pembelian bahan langsung, anggaran tenaga kerja langsung, overhead, lalu ada HPP, anggaran beban penjualan dan administrasi, serta anggaran persediaan akhir barang jadi. Lalu jadi macam-macam dari anggaran operasi tadi. Yang pertama yaitu anggaran penjualan, di mana anggaran penjualan ini memuat kuantitas dan harga dari semua produk yang diperkirakan akan terjual. Anggaran penjualan merupakan dasar penyusunan anggaran lainnya dan umumnya disusun terlebih dahulu sebelum menyusun anggaran lainnya. Oleh karena itu, anggaran penjualan itu sering disebut dengan anggaran kunci. Jadi terdapat manfaat dan kegunaan dari anggaran penjualan. Manfaat dari anggaran penjualan itu antara lain untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa mendatang, lalu untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan. Contohnya itu dalam rencana pemasaran. Lalu dapat memberikan informasi penting berisi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh. Lalu untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Selain itu, terdapat kegunaan anggaran penjualan. Yang pertama, untuk merencanakan secepat mungkin tingkat penjualan pada periode yang akan datang dengan memperhatikan data yang merupakan cerminan kejadian yang dialami perusahaan di masa lalu, khususnya di bidang penjualan. Lalu sebagai pedoman kerja, alat koordinasi dan pengawasan kerja, serta sebagai dasar bagi penyusunan budget-budget lainnya. Oke, next ada anggaran produksi. Anggaran produksi ini memberikan perkiraan produksi dalam unit untuk memenuhi perkiraan penjualan dan persediaan akhir yang dikehendaki. Persediaan awal melengkapi perkiraan produksi. Nah, untuk menghitung jumlah unit yang diproduksi, itu diperlukan data jumlah unit yang dijual dan jumlah unit pada persediaan awal dan akhir. Jadi untuk anggaran produksi ini memiliki tahap perencanaan dan pelaksanaan.
di mana tahap perencanaan itu yang pertama menentukan periode waktu yang dipakai sebagai dasar dalam penyusunan di bagian produksi, lalu menentukan jumlah satuan fisik barang yang dihasilkan. Untuk tahap pelaksanaan, yaitu menentukan kapan produk itu diproduksi, menentukan di mana produk akan diproduksi, menentukan urutan proses produksi, menentukan standar penggunaan fasilitas agar tercapai efisiensi, menyusun program penggunaan bahan baku, lalu yang terakhir yaitu menyusun standar biaya produksi. Selain itu, terdapat rumus dalam anggaran produksi, yaitu dihitung dengan cara unit penjualan yang diharapkan ditambah unit persediaan akhir lalu dikurangi dengan unit persediaan awal. Selanjutnya yaitu anggaran pembelian bahan langsung. Anggaran pembelian bahan langsung itu tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki pasokan bahan baku yang cukup untuk memenuhi permintaan produksi dan menjaga kelancaran proses produksi. Yaitu untuk rumusnya, pembelian sama dengan bahan langsung untuk diproduksi ditambah persediaan akhir bahan langsung yang diinginkan, lalu dikurangi dengan persediaan awal bahan langsung. Anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung merupakan anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang upah yang dibayarkan kepada para tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang. Manfaat dari anggaran tenaga kerja langsung antara lain penggunaan tenaga kerja lebih efisien karena rencananya itu sudah matang dan sudah terencana. Lalu yang kedua, pengeluaran biaya tenaga kerja menjadi lebih efisien karena juga sudah diatur dan sudah direncanakan oleh manajemen. Yang ketiga yaitu harga pokok dagang dapat dihitung secara tepat, dan yang terakhir dapat dipakai sebagai alat pengawasan. Selain itu, anggaran tenaga kerja langsung itu menunjukkan total jam tenaga kerja langsung yang diperlukan dan biaya yang terkait untuk membuat jumlah unit produk dalam anggaran produksi. Lalu ada anggaran overhead. Anggaran overhead ini suatu anggaran yang memperlihatkan semua biaya yang tidak langsung yang diharapkan dalam proses produksi. Anggaran overhead itu dapat dipecah menjadi komponen tetap dan variabel untuk mempermudah dalam penyusunan anggaran. Lalu untuk biaya overhead ini biasanya muncul dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk pemakaian bahan tambahan, biaya tenaga kerja tak langsung maupun pengawasan mesin produksi. Lalu bisa juga untuk biaya pajak, asuransi, hingga fasilitas-fasilitas tambahan. Next, yaitu anggaran beban penjualan dan administrasi. Anggaran beban penjualan dan administrasi itu menjelaskan pengeluaran yang direncanakan untuk kegiatan non-produksi. Anggaran beban penjualan dan administrasi ini bisa dikaitkan terpisah. Anggaran beban penjualan itu menjelaskan pengeluaran yang direncanakan untuk kegiatan non-produksi, lalu untuk anggaran administrasi, itu anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang biaya administrasi yang ditanggung perusahaan dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang. Lalu terdapat anggaran persediaan akhir barang jadi. Anggaran persediaan akhir barang jadi memberikan informasi yang diperlukan untuk menyusun rencana dan juga merupakan masukan atau input penting dalam penyusunan anggaran harga pokok penjualan. Tujuan utama dari anggaran persediaan akhir barang jadi adalah untuk mengatur jumlah persediaan akhir yang diinginkan dan memastikan bahwa perusahaan memiliki keseimbangan yang tepat antara memenuhi permintaan pelanggan dan menghindari penumpukan persediaan yang berlebihan. Yang terakhir adalah anggaran harga pokok penjualan. Seperti yang kita ketahui, harga pokok penjualan itu kan bukan salah satu komponen penting dari anggaran perusahaan. Nah, anggaran HPP ini merinci rencana biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan atau membeli produk atau layanan yang dijual selama periode anggaran tertentu. Harga pokok penjualan ini mencakup semua biaya yang secara langsung terkait dengan produksi atau akuisisi produk yang dijual, seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik.
Baik, untuk yang selanjutnya yaitu anggaran keuangan. Anggaran keuangan atau financial budget itu suatu anggaran yang memuat rincian dari arus kas masuk dan keluar serta posisi keuangan secara keseluruhan. Nah, dalam anggaran keuangan ini dibagi menjadi tiga jenis anggaran. Yang pertama anggaran kas, anggaran neraca, dan anggaran pengeluaran modal. Untuk anggaran kas merupakan anggaran yang memuat rincian saldo awal ditambah perkiraan penerimaan lalu dikurangi dengan perkiraan pengeluaran ditambah atau dikurangi dengan peminjaman yang diperlukan. Jadi anggaran ini tuh memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama periode anggaran. Yang kedua yaitu anggaran neraca, di mana anggaran neraca itu mencantumkan proyeksi aktiva, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada akhir periode anggaran. Yang terakhir yaitu anggaran pengeluaran modal atau capital budget. Nah, ini tuh memperinci proyeksi pengeluaran yang terkait dengan investasi modal yang direncanakan, lalu contohnya itu seperti pembelian aset tetap, pengembangan produk baru, atau ekspansi fasilitas. Nah, untuk yang selanjutnya lagi, yaitu mengenai penggunaan anggaran untuk evaluasi. Di sini, anggaran untuk evaluasi ini terbagi menjadi dua, anggaran statis dan anggaran fleksibel. Di mana anggaran statis merupakan anggaran yang dibuat berdasarkan tingkat aktivitas yang sudah ditentukan. Nah, anggaran statis ini adalah jenis anggaran yang disusun dengan mengasumsikan bahwa volume produksi atau penjualan akan tetap konstan sepanjang periode anggaran, meskipun kenyataannya bisa berbeda. Nah, dalam anggaran statis ini tidak ada perubahan dalam rencana produksi atau penjualan, bahkan jika faktor-faktor eksternal atau internal mempengaruhi volume produksi atau penjualan. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai anggaran fleksibel, di mana anggaran fleksibel adalah anggaran yang disusun untuk mencakup jangkauan aktivitas dan yang digunakan untuk mengembangkan biaya yang dianggarkan pada titik manapun dalam rentang tersebut untuk dibandingkan dengan biaya sesungguhnya. Selain itu, anggaran fleksibel ini dapat dijadikan kemampuan untuk menghitung biaya yang diharapkan selama periode tertentu. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu mengenai anggaran inkremental. Anggaran inkremental ini merupakan metode anggaran yang hanya mempertimbangkan perubahan sumber daya dari anggaran tahun sebelumnya. Kelebihan dari anggaran inkremental adalah menyederhanakan proses penganggaran dengan hanya memperhitungkan kenaikan berbagai pos anggaran. Lalu kekurangannya adalah terdapat pemborosan dan inefisiensi dapat menumpuk dari tahun ke tahun tanpa pernah diketahui. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang beralih ke jenis anggaran yang lebih adaptif, seperti anggaran berbasis aktivitas atau anggaran berbasis variabel, untuk merespon lebih baik perubahan dalam bisnis dan lingkungan ekonomi. Untuk bagian yang terakhir yaitu mengenai studi kasus. Oke, untuk studi kasusnya yaitu mengenai anggaran produksi, dan ilustrasi anggaran produksi ini diambil dari PT Adijaya Denpasar. Pada tabel ini memuat data periodik atau triwulan dari triwulan 1 sampai 4 dan rencana penjualan yang berjumlah 14.200 dari triwulan 1 hingga triwulan 4, di mana terdapat kebijakan persediaan di tahun 2017 itu tingkat persediaan akhir tahun direncanakan 1.500 unit dan tingkat persediaan awal tahun itu direncanakan 2.000 unit. Nah, jadi di sini untuk kasusnya kita akan menghitung tingkat produksi setahun 2017 dan menghitung tingkat penjualan bulanan secara triwulanan. Yang kedua yaitu akan menyusun anggaran produksi untuk periode triwulan pada tahun 2017. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu dengan menghitung anggaran produksi melalui rumus unit penjualan yang diharapkan ditambah unit persediaan akhir lalu dikurangi dengan unit persediaan awal, di mana
rumus ini sudah dijelaskan saya sebelumnya pada slide anggaran produksi. Nah, untuk yang bagian A, yaitu menghitung tingkat produksinya, di mana penjualannya itu 14.500 yang didapatkan dari informasi data sebelumnya, lalu ditambahkan dengan persediaan akhir 1.500 dan menghasilkan 16.000 unit, lalu dikurangi dengan persediaan awal sebesar 2.000 dan dihasilkan 14.000 unit. Nah, untuk yang B, kita peroleh anggaran produksi setiap triwulan itu sebesar 14.000 unit dibagi 4, karena kan triwulannya tadi ada 4, yaitu 3.500 unit. Nah, ini artinya persediaan awal dan persediaan akhir barang jadi itu akan mengikuti kebijakan produksi yang stabil tersebut. Jika manajemen produksi menetapkan kebijakan stabilitas produksi, maka unit persediaan awal dan akhir akan dibiarkan berfluktuasi menurut penjualan yang telah ditentukan. Jadi, anggaran produksi itu harus mengidentifikasi kebutuhan bahan baku yang diperlukan untuk memenuhi volume produksi yang direncanakan. Ini itu dapat mencakup perencanaan pengadaan bahan baku, penyimpanan, dan penggunaannya dalam suatu proses produksi. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Maaf jika ada terdapat salah kata, dan semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.